Ya, sahabat Jendela Aam Bastaman, hari ini saya dengan Faiz Firdaus, alumni Teknik Kimia Universitas Indonesia, yang saat ini bekerja di Inggris. Ini langsung dengan Faiz di Inggris, di satu kota yang saya kira tidak di London tepatnya ya, tapi tidak terlalu jauh dari London ya. Selamat malam, Faiz. Mungkin selamat siang ya di sana, di Inggris. Selamat malam, Om. Ya, terima kasih nih sudah bisa gabung ya. Ya, Oke, Faiz, gimana ceritanya nih bisa menjadi expat, pekerja profesional di sebuah perusahaan multinasional di Inggris? Bisa diceritakan? ya, mungkin ceritanya itu balik ke tahun 2018. Jadi waktu Oke. itu kira-kira quarter 4 2018 ya, akhir 2018 itu aku kan kerja di salah satu perusahaan multinasional di Indonesia. Waktu itu Oke, lokasinya di Surabaya. baik. Nah, terus dari situ kira-kira bulan Oktober itu tuh Mhm. aku dapat tawaran untuk pindah ke luar negeri Oke, karena ada sedikit perubahan organisasi di perusahaan. Nah, oke. waktu itu tawarannya itu adalah ke Swiss. Nah, Mhm. jadi kontraknya itu dimulai per Januari 2019, jadi kayak dikasih waktu Mhm. itu cuma sekitar sebulan lah buat mikir untuk ngambil Oke. atau enggak gitu kan. Mhm. Nah, terus habis itu setelah dapat kontraknya, terus aku review, terus aku tanya-tanya pendapat orang-orang, pendapat keluarga, ya kan. Terus akhirnya aku memutuskan untuk ngambil. Nah, dari situlah Mhm. sebenarnya awal mulanya kenapa aku bisa nih akhirnya pindah ke Inggris. Jadi dari 2019 Januari itu sampai kemarin bulan Agustus 2021 itu aku sebenarnya di Swiss. Terus Mhm. baru per bulan Oktober aku itu efektif pindah ke Inggris. Oke, di perusahaan yang Aku berbeda pindah ya. perusahaan yang berbeda, Om, betul. Mhm. Sama-sama perusahaan multinasional juga. Oke. Industrinya itu bergerak di bidang yang sama. Mhm. Nah, ya prosesnya jadi kayak biasa ya. Aku apply ke perusahaan multinasional yang baru ini, yang Mhm. tempat aku sekarang kerja ini. Iya. Terus habis itu setelah melalui berbagai interview, lumayan lama sih prosesnya. Waktu itu Oke. aku start apply dari bulan April, Mhm. baru keputusan diterimanya di bulan Juli, jadi sekitar 3 bulan. Baru akhirnya aku Oke. pindah ke Inggris gitu, Om. Mhm. Mhm. Tapi sekarang di kantor pusat ya di perusahaan multinasional Betul, asal Inggris ini ya. betul, betul di kantor Oke. pusatnya. Iya. Ini kotanya tepatnya kota apa? Nama Kalau kotanya? kota kota tempat tinggal aku namanya Woking, Woking. iya. Oke. Kalau kota tempat kantor aku itu namanya Southampton. Southampton. Oke. Iya. Berapa jauh tuh dari rumah ke tempat kerja? Kalau dari rumah ke tempat kerja kira-kira 1 jam Oke. perjalanan, sekali perjalanan ya. Jadi kalau pulang pergi jadi 2 jam lah. Oh, oke. Ya, lumayan juga ya, 1 jam di jalan. Lumayan. Ya, nggak jauh Iya, beda lah dengan Jakarta ya. Perjalanan ke kantor betul, biasanya betul. 1 jam. Atau di Surabaya ini lebih lebih cepat sekali ya. Iya, iya. Oke. Ini selama tinggal ya, meskipun baru sebenarnya di Inggris, karena lamanya di Swiss ya. Apa Betul. kesan yang paling mendalam lah gitu ya selama tinggal di Inggris dulu lah kita ceritanya ya. Iya, iya. Sebenarnya kalau di Inggris kesannya waktu pertama kali ke sini itu agak shock dari Mhm. sisi cuacanya, Om. Oke. Karena aku ngebandingin waktu di Swiss itu cuacanya itu lumayan sering cerah gitu, ada Mhm. matahari ya kan. Mhm. Nah, kalau Inggris ini dominannya itu kayak cloudy gitu, jadi Hmm. mendung kelabu Hmm. gitu. Jadi Iya, aku iya. lumayan shock kayak setiap bangun pagi gitu kan ya, Hmm. buka gorden terus lihat keluar, kok mendung, besok mendung Oke. lagi gitu. Mhm. Nah, Mhm. tapi ternyata kayak ya ada juga mataharinya gitu, hari-hari Mhm. yang cerahnya, cuma nggak sesering waktu di Swiss Oke. gitu. Baik, baik. Ini tentang kehidupan di kantor ya. Gimana tuh Mm-mm, apa ya suasana kerja ya di Inggris ya, terutama di kantor pusat perusahaan multinasional ini mm-mm, ya. mm-mm.
Suasana kerja sih aku bisa bilang menyenangkan ya, karena sebenarnya di kantor itu teman-teman aku itu dari Dari berbagai mana-mana. macam negara, betul. Oke. Jadi benar-benar environment-nya itu benar-benar diverse gitu. Jadi kalau kita bahkan di tim aku aja kita itu ada yang dari Brazil, ada yang dari Yunani, ada yang orang Inggrisnya asli, terus ada aku yang dari Indonesia ya kan. Oke. Jadi kayak benar-benar diverse lah gitu. Oh iya iya iya. Apa tanggung jawab di perusahaan sekarang di sana? Aku di bagian product development-nya, jadi Product yang development. mengembangkan produknya, Om. Betul. Oke, memang itu spesialisnya ya, di perusahaan lama juga itu yang ditangani. Betul. Oke. Ya, sama. Baik, baik. Punya tim, punya anak buah, punya staff? Enggak ada anak buah. Oke, jadi ini posisi spesialis gitu ya? Posisi, iya betul, posisi spesialis. Oke, jadi dalam satu tim ini di product development, macam-macam ya latar belakang kewarganegaraannya ya? Betul. Baik. Itu mengenai penggajian ya, ataupun remunerasi, dibanding dengan perusahaan lama tuh waktu bekerja di Swiss, perbandingannya jauh nggak tuh, Pak Is? Sebenarnya secara perbandingan sih nggak jauh beda ya, jadi agak mirip-mirip lah. Cuma komponen dari sisi benefitnya yang lebih besar di sini. Jadi kayak ada beberapa benefit yang nggak aku dapat di perusahaan sebelumnya, tapi dapat di sini gitu loh. Jadi itu yang mendorong, bikin tertarik itu. Oke. Dulu kan di Swiss juga sebenarnya enak ya. Tadi kan apalagi cuacanya bagus ya, lebih cerah gitu. Tapi alasan pindah ke Inggris ini apa faktor tadi itu? Atau ada hal yang lain? Itu bukan faktor utama sih sebenarnya. Faktor utamanya karena istri. Jadi situasinya itu waktu itu aku kan udah mulai kerja di Swiss dari Januari 2019. Terus habis itu 2020 aku nikah, terus istri kan ikut tuh ke Swiss. Nah, karena istri sebelumnya kerja di perusahaan multinasional juga di Indonesia, begitu dia pindah ke Swiss dia harus resign. Dan di Swiss itu kalau menurut pandangan pribadi aku agak susah untuk dapat kerja kalau benar-benar dari luar gitu loh. Karena kendala bahasa di Swiss itu bahasa yang dipakai itu ada 3, ada bahasa Jerman, Prancis, sama bahasa Itali. Jadi bahasa Inggris itu benar-benar minor. Itali ya? Benar. Bahasa Inggris itu benar-benar minor lah dipakainya di sana untuk keperluan kerja, untuk keperluan sehari-hari itu sedikit banget. Nah, sebenarnya karena faktor itu, jadi kayak aku mikir, ya udah deh kita cari negara yang emang bahasa Inggris dipakai dominan di pekerjaan, di kehidupan sehari-hari gitu kan. Dan yang memang juga ada kantor pusat dari perusahaan multinasional tempat istri aku kerja waktu di Indonesia. Which is ya udah itu adanya di UK. Gitu. Jadi istri pindah ke kantor pusat dari perusahaan multinasional itu. Iya, istri pindah ke kantor pusat. Perusahaannya sama kalau istri. Kalau cuma ditempatkan di Inggris gitu aja ya, ikut suami. Menarik ya. Tapi itu kesempatan bagus ya, bisa ada peluang ikut ke Inggris juga gitu ya. Luar biasa terbukanya gitu perusahaan. Bagus. Ini keseharian bagaimana ya, Pak Is ini tinggal di sana? Bicara rutinitas keseharian selain bekerja nih, selain pekerjaan. Ya, kalau sehari-hari paling karena aku barusan pindah ke rumah yang di kota Woking ini. Sebelumnya aku ini kayak rumah ya, tinggal di rumah. Bukan di flat ya? Bukan, sebelumnya aku dikasih flat selama sebulan untuk temporary aja di Southampton, terus baru pindah. Sehari-hari selain kerja ya paling aku biasanya beres-beres rumah bareng sama istri gitu ya. Terus ya kita paling makan ke restoran, ngopi di luar, nongkrong-nongkrong gitu, belanja, grocery shopping. Atau kita main-main ke London, ketemu teman-temannya istri, atau kita kayak
jalan-jalan di London, karena kayak di London itu kan kota besar, jadi kayak banyak Iya. aktivitas yang bisa dilakuin gitu Om di sana. Oh, oke. Jalan-jalan ke museum, museumnya Mhm, bagus-bagus kayak mhm, gitu. mhm. Oke. Jadi pekerjaan nggak menyita waktu sampai ini ya, sampai di rumah sih udah selesai aja begitu ya, urusan rumah Iya, dengan istri ya. betul, Oke. betul. Jadi bisa masak kalau begitu ya, istri di rumah. Bisa, bisa. Sempat masak ya. Sempat, sempat. Oke, jadi masak pagi mungkin sama malam barangkali ya. Betul, karena siang Oke. kita sama-sama kerja di Mhm, kantor. mhm. Oke, pulang kerja bareng itu di Eh, jadwal yang sama. Enggak, kalau pulang kerja sebenarnya kita bisa janjian kayak barengan. Mhm, Tapi kan kalau dia kan dari London ke sini, kalau aku dari mhm. Southampton ke kota ini, jadi itu kayak satu dari utara, satu dari selatan Om. Oh, Ketemunya di oke. tengah-tengah, tinggalnya di tengah-tengah gitu. Mhm, mhm. Oh, oke, oke. Jadi janjian di satu tempat gitu ya. Iya, Terus kemudian iya, bareng. Dan transportasi betul. utama apa? Kereta api. Kereta api, ya, mobil juga ada di Oh, sini. nyupir juga di sana? Iya, nyupir. Oh, oke. Jadi sering bawa mobil ya? Iya, Oke, kalau aku pulang pergi ke kantor kemana-mana itu aku pakai mobil. Kalau istri aku oke. ke kantor itu pakai kereta biasanya. Oh, oke. Baik, baik. Ini gimana di lingkungan ini, kehidupan bertetangga? Saling kenal Hmm. satu sama lain? Belum sih, karena aku Belum kan ya? baru pindah, belum Mhm, belum mhm. saling kenal. Tapi kalau Oke, aku lihat sih kayaknya tipikal di sini mungkin nggak yang terlalu deket sama tetangga gitu loh. oke. Nggak kayak kita kalau di Indonesia di komplek di Di klaster komplek gitu ya, kan, agak kita masing-masing kan gitu ya. kita kan Mhm, mhm. kenal gitu sama tetangga sebelah, ini bapak Oke. siapa, ibu siapa gitu. Aha, Kalau di sini aha, agak lebih individualis. aha. Oke. Jadi masyarakatnya ramah-ramah ya terhadap eh, warga asing ya. Mm-mm, mm-mm. Oke. Eh, Pak Is, ini terakhir apa yang mau disampaikan kira-kira? Mungkin ini banyak juga saya kira ya anak muda seperti Pak Is ingin bekerja di mancanegara ya, apalagi di Eropa. Ada pesan-pesan khusus? Eh, pesan-pesan khusus sebenarnya mungkin nggak banyak ya, cuma Hmm, kalau aku ngelihat dari historical kayak perjalanan hmm, aku, proses aku akhirnya ya, bisa sampai di sini, itu sebenarnya mungkin opportunity itu ada di hmm, setiap hmm. perusahaan, Oke, tapi lebih ke perusahaan multinasional itu memberikan opportunity yang lebih besar untuk oke, international exposure kayak gitu, oke. lebih ke kayak gitu sih. Terus Hmm, sama paling kalau yang aku bisa kalau ada tawaran kerja di luar, itu hmm, ambil ambil aja, maksudnya plus minusnya hmm. baik buruknya itu, tapi sambil dipertimbangin juga ya Oke, sebelumnya baik ya. buruknya gimana, plus minusnya gimana, karena ketika ada tawaran itu, ketika diambil itu kayak ngebuka pintu ke Hmm. tempat-tempat yang lain gitu. Oke, Mungkin kalau aku bisa bilang, kalau aku nggak ambil tawaran di Swiss, aku nggak bakal bisa di Inggris sekarang. Jadi emang hmm, ngebukanya hmm. dari situ dulu gitu. Karena Betul. begitu udah pindah ke Swiss, ada pengalaman kerja di Swiss, orang ngeliatnya kita udah punya pengalaman kerja di luar negeri gitu, Hmm, international hmm. experience. Jadi orang tuh jadi kayak, oh ya oke, ini orang qualified gitu. Oke, jadi tunjukkan kompetensi juga ya. Iya, Ah, betul, betul. Pak Is, ini jadi terakhir lagi nih, bukan terakhir iya tapi Om. ini rencananya gimana? Mau jangka panjang bekerja di sana, atau ada pemikiran pindah lagi ke negara lain seperti dari Swiss ke Inggris? Kan sebenarnya juga pernah di Turki ya. Iya betul, di Turki Oke, aku pernah juga. ya, jadi udah eh settle di sana di Inggris atau gimana? Iya, untuk sekarang sih kayaknya aku sih bisa bilang kayak akan dalam waktu yang cukup lama ya. Tapi maksudnya jangan Hmm, dibayangin sampai nanti pensiun di sini. ya, Tapi aku sih orangnya ini aja Om, aku sih orangnya kayak fleksibel gitu. Kalau emang ada oke. tawaran yang datang dan itu bagus, setelah aku Hmm, pertimbangin plus hmm, minusnya segala hmm, macam, bagus untuk aku, bagus untuk istri, untuk hmm, keluarga hmm. dan lain-lain, ya Iya, aku akan
ambil gitu. Tapi untuk yang sekarang kayaknya aku mau rada settle di sini dulu agak lama gitu di perusahaan ini di negara ini gitu. Oke. Wah, ini benar-benar terakhir nih Faiz. Ini kan kuliah di Teknik Kimia UI. Itu ilmunya nyambung banget nggak dengan pekerjaan sekarang? Enggak sih. Beda ya? Beda. Jadi mungkin belajar itu satu lagi ya? Iya, itu mungkin satu lagi juga. Jadi kayak kalau menurut aku untuk yang fresh graduate itu harus open minded, maksudnya nggak selalu apa yang dipelajarin di kuliah bakalan kepake di kerjaan. Kita bisa masuk ke suatu perusahaan terus ikut program manajemen trainee-nya dan belajar dari nol lagi, benar-benar tinggalin semua yang dulu dipelajarin waktu kuliah. Kita harus siap menerima ilmu baru lah gitu istilahnya, kayak being flexible, being open minded ke hal-hal yang kayak gitu. Baik. Jadi kuliah dulu tuh semacam basic ya, untuk membangun itu fondasi ya, untuk membangun lebih tinggi lagi kompetensi kita. Oke, Faiz, makasih nih atas bincang-bincangnya. Salam sama-sama ya. Sampai ketemu lagi ya. Ya Om, sehat-sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.